Persekutuan Pemuda yang diberkati Tuhan, selamat malam, Shalom. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua dengan perikop nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan, tema yang diberikan bagi kita di hari ini sebagai bahan renungan dan refleksi bagi kita semua adalah bijaksanalah dalam menjalani masa mudamu. Dalam dunia ini, segala sesuatu itu ada batasnya. Baik itu kita makan, kita minum, kita melakukan perbuatan yang jahat, kita melakukan perbuatan yang baik. Semua ada porsinya masing-masing. Bayangkan kita selaku pemuda ketika kita diberikan sebuah kunci, baik itu motor ataupun mobil, dan kita dibiarkan mengemudi sesuka hati. Tapi tanpa kita tahu dan kita sadari bahwa ada aturan lalu lintas yang membatasi itu. Aturan lalu lintas membatasi itu baik karena kita tidak memiliki SIM atau surat izin mengemudi, ataupun kita mengendarai mobil atau motor dengan kecepatan tertentu. Tentu motor dan mobil tersebut bisa kita gunakan, tapi tanpa petunjuk atau tanggung jawab, yang terjadi adalah kecelakaan. Demikian juga dengan masa muda. Masa muda itu masa dengan penuh potensi, energi dan semangat. Tapi tanpa arah dan hikmat, hal tersebut bisa menuntun pada kehancuran. Persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menikmati hidup dengan bijaksana. Jika kita melihat histori sedikit tentang kitab Pengkhotbah, sebenarnya kitab ini menekankan pada refleksi tentang makna hidup dan kesia-siaan duniawi. Kitab ini kemungkinan dituliskan oleh Raja Salomo pada masa tuanya, sekitar tahun 400 sampai 200 sebelum Masehi. Kitab ini termasuk dalam kitab ketubing, bagian dari Tanakh yang berisi hikmat dan mengekspresikan ketegangan antara iman tradisional Yahudi dan realitas hidup yang kompleks. Jika kita melihat dalam ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Di sini frasa dalam bahasa Ibrani yang asli, simha, berarti bersukacita. Kata bersukarialah atau bersukacita atau bergembira memiliki arti yang sangat dalam. Kata ini bukan sekedar saran, melainkan sebuah perintah. Allah sendirilah yang memerintahkan kita untuk bersukacita. Perintah ini semacam izin. Dalam konteks anak muda, dalam konteks kita sekarang ini, itu berarti hidup bukan untuk ditakuti, tetapi kita harus menikmatinya. Tuhan ingin kita memiliki hati yang gembira, menjalani kehidupan dengan semangat dan rasa syukur. Sukacita adalah tanda atau respon kita secara rohani atas anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita di masa muda ini. Selanjutnya kalau kita mau lihat frasa bakur atau hai pemuda, ini bukan sekedar sebutan untuk usia, tetapi sebagai suatu identitas yang kita miliki di masa muda ini. Jika kita diartikan, ini menggambarkan sesuatu yang dipilih. Secara teologis, masa muda itu sendiri adalah masa pilihan dan penentu arah hidup. Dan Tuhan peduli bagaimana pemuda itu membentuk masa mudanya.
Yang berikut, kata mispat yang berarti pertanggungjawaban atau penghakiman. Kata ini berarti menghakimi, menetapkan hukum, mengatur secara adil. Ini adalah sebuah kata yang berarti hukum yang ditetapkan itu adalah sebuah penghakiman atau keputusan hukum dan sistem keadilan. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 ini, kata mispat merujuk pada penghakiman Allah atas setiap pilihan hidup. Allah bukan hanya pencipta, tetapi Dia juga hakim yang menilai moralitas dan maksud di balik tindakan kita sebagai manusia dan juga kita sebagai para pemuda. Kehidupan manusia tidak netral secara moral. Ada tanggung jawab rohani terhadap setiap keputusan. Allah bukan hanya sahabat dalam sukacita, tetapi Dia juga hakim yang selalu ada di dalam setiap keputusan kita di masa muda. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar hidup kita terarah dengan penuh kesadaran moral. Karena semua yang kita lakukan hari ini dalam rahasia atau terang akan dibawa di hadapan Tuhan, maka gunakan kebebasanmu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kalau kita melihat dalam bahasa asli, frasa buanglah kesedihan dari hatimu ini merupakan sebuah frasa yang memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Yang pertama, kata kaas yang berarti marah. Tetapi dalam konteks ini dia lebih tepat diterjemahkan sebagai suatu kesedihan, kekhawatiran, atau kegalauan secara batin. Kalimat ini sebagai tanda atau sebagai sebuah ajakan untuk melepaskan beban emosional yang bisa meracuni hati dan menghancurkan semangat hidup. Allah tidak ingin anak-anaknya hidup dalam suatu tekanan mental, tapi Dia membiarkan kita menjalani masa muda. Karena masa muda adalah waktu yang harus kita jalani dengan penuh ketenangan hati, bukan dengan kecemasan yang terus-menerus. Untuk itu belajarlah untuk dapat memaafkan, melepaskan tekanan, dan berdamailah dengan masa lalu. Jangan biarkan kekhawatiran membunuh potensi hidupmu hari ini. Selanjutnya kita akan melihat penggalan kalimat karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Frasa ini sebenarnya mengandung makna tersendiri. Kata syahrut atau fajar hidup yaitu masa awal atau masa dewasa muda. Di sini dia menekankan bahwa masa muda adalah sementara dan cepat berlalu, yang sebentar saja selalu tampak hilang. Karena waktu muda cepat habis, maka jangan tunda, jangan tunggu tua baru kita bertobat, tetapi mari kita harus bertobat dan melayani, membangun integritas. Kita harus hidup dengan penuh makna dimulai dari sekarang ini. Persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan, dari beberapa tafsiran telah kita dengarkan 2 ayat tadi, ada 3 poin penting yang dapat kita maknai, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, gunakan masa muda untuk bertumbuh dalam iman, bukan sekedar hiburan. Artinya apa? Jangan kita lebih mengejar kesenangan dan hiburan sesaat, seperti yang kita lakukan setiap saat. Misalnya setiap saat kita scroll media sosial berjam-jam, bermain game tanpa batas, atau mengendarai motor atau bersepeda tanpa arah. Tetapi saat ini kita pengkhotbah mau mengajak kita untuk mari kita menikmati masa muda dengan selalu tekun rajin beribadah. Kita membangun dalam persekutuan ini, selalu taat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus ikut berpartisipasi dalam pelayanan di gereja. Bahkan kita harus membangun disiplin dalam doa dan penyembahan yang kita lakukan. Yang kedua, bangun relasi yang sehat, hindari pergaulan yang merusak karakter.
Karena apa? Karena pergaulan yang buruk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi relasi yang sehat mendorong kita untuk tumbuh, mendukung, dan mengarahkan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, berkaryalah, belajarlah, dan ambillah keputusan dengan mempertimbangkan kehendak Allah. Mengapa demikian? Karena masa muda adalah masa membangun fondasi kehidupan, baik itu studi, bakat-bakat kita, pekerjaan, pelayanan, bahkan pasangan hidup. Sehingga mari kita gunakan waktu ini untuk berkarya sebaik mungkin, belajar dengan sungguh-sungguh, dan kembangkan potensi yang Tuhan berikan dengan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ingat, masa muda itu hanya sekali, tapi dampaknya bisa dapat kita rasakan seumur hidup. Maka dari itu, gunakan masa muda bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga untuk membangun dasar hidup yang kuat dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita harus hidup bijak dalam menjalani masa muda, karena itulah kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, sumber kehidupan dan sukacita, menuntun setiap langkah kita. Amin.